Ya, halo, selamat sore Bapak Ibu semua, peserta diskusi bersama pada sore hari ini. Salam kenal, ada yang sudah bergabung, Ibu Nenes Renata, ada juga Pak Gunawan, ada juga Pak Wira Ansori, selamat datang. Ya, sebentar lagi kita akan memulai diskusi bersama, tepatnya nanti pukul 15.05 ya, sebentar lagi akan dimulai. Namun Bapak Ibu bisa mempersiapkan minum terlebih dahulu. Jadi kita diskusi bersamanya santai. Mungkin ada yang bawa cemilan atau mungkin ada yang pergi ke toilet, dipersilakan. Sebentar lagi kita akan mulai diskusi bersama. Terima kasih. Ya, mari kita mulai acara diskusi bersama pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Sepertinya Buddhaya, salam sejahtera Balik. bagi Nggak kita masalahnya semua. kalau yang dia sebar-sebar link yang tadi. Ya, mohon bisa dibantu untuk ya. Terima kasih. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Irene Angelita selaku pemandu acara sekaligus moderator pada diskusi bersama sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul secara online untuk mengikuti diskusi dengan topik restoratif justice. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Roland Elias Potu, SHMH, selaku Managing Partner di Kantor Hukum Potu and Partners Law Office. Selamat datang Bapak. Ya, thank you Iren. Selamat siang, selamat sore. Ya, terima kasih. Yang kedua saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Mariano Simanjuntak SH, selaku Senior Partner di Potu and Partners Law Office. Selamat datang Pak Mario. Dan tidak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, semua yang telah hadir di diskusi bersama pada sore hari ini. Tanpa kehadiran Bapak, Ibu sekalian, diskusi bersama ini tidak dapat terwujud. Sebelum kita melanjutkan ke agenda selanjutnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diskusi bersama pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan.
Amin. Berdoa selesai. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita berikan kesempatan kepada Pak Roland selaku Managing Partner untuk memberikan sambutan. Dan di akhir sambutan nanti bisa dibuka secara resmi ya Pak, untuk diskusi bersama pada sore hari ini. Boleh dengan bertepuk tangan atau mengetok palu. Ya, untuk Pak Roland dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya Iren. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore buat kita semua. Ya, jadi pada kesempatan yang baik pada sore hari ini ya, kita mencoba gitu mengadakan diskusi tentang restoratif justice. Mungkin dengan bahasan tema restoratif justice ini kebanyakan mungkin orang yang berlatar belakang hukum yang lebih mengerti atau lebih memahami apa esensi dari hal tersebut. Tetapi sebenarnya yang ingin kita diskusikan pada sore hari ini lebih kepada hal-hal yang memang kita temui gitu dalam fakta-fakta di sosial, fakta di masyarakat, yang artinya juga bobot penilaian ataupun bobot diskusi kita nanti kan begitu juga akan berpacu pada penilaian-penilaian empiris. Artinya apa yang terjadi begitu dengan diterapkannya sistem demikian. Artinya di sini juga dalam kesempatan yang baik ini kami coba mengajak gitu para peserta, audiens baik yang berlatar belakang hukum ataupun tidak untuk berbagi pandangan. Artinya kita bisa berbagi juga bagaimana penilaian, bagaimana cara mengkritisi ataupun bagaimana melihat dari unsur subjektif maupun objektif, banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama. Artinya kita sendiri ya belajar begitu kan melihat terhadap fakta-fakta hukum yang diterapkan pada sosial, yang diterapkan pada masyarakat, apakah ini memang sudah menjunjung nilai-nilai daripada hukum itu sendiri kan begitu. Nah, mungkin kata pengantar saya seperti itu dulu, nanti bagaimana lebih lanjutnya kita akan mengalir lagi. Intinya dalam diskusi ini kita akan coba membuat aktif seluruhnya, jadi bukan hanya satu narasumber ataupun satu orang, dua orang, tiga orang, tetapi semua kalau bisa terlibat kita saling berbagi pandangan, berbagi ilmu di sini. Demikian menurut saya Iren. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Roland. Ya, silahkan untuk membuka diskusi bersama ini secara resmi. Oke, jadi secara resmi ini mau simboliknya seperti apa Iren? Mau bertepuk tangan aja. Oke, saya yang bertepuk tangan sendiri aja ya. Oke, saya buka. Oke, jadi terima kasih luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Roland. Ya, dengan adanya tepuk tangan dari Managing Partner Photo and Partners Law Office, dengan ini diskusi bersama dengan topik restoratif justice dibuka. Ya, sore hari ini sedang berlangsung acara diskusi bersama dengan topik restoratif justice yang diselenggarakan oleh Photo and Partners Law Office, yang merupakan kantor hukum berkedudukan di Jakarta dan Surabaya. Tujuan diselenggarakannya diskusi pada sore hari ini adalah untuk mengetahui serba-serbi dari adanya penerapan RJ itu sendiri di Indonesia, dimulai dari segi regulasinya, penerapannya, maupun pandangan pro dan kontra. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi pada hari ini dengan membaca peraturan diskusi terlebih dahulu. Silakan operator untuk slide ke bawah. Ya, terima kasih. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera agar diskusi pada sore hari ini berjalan dengan optimal. Namun, jika terkendala jaringan dan agar lebih mudah mengikuti diskusi pada sore hari ini, dipersilakan untuk menonaktifkan kamera. Lalu yang kedua, selama moderator, pemantik, atau peserta lain memberikan pendapatnya, peserta yang lain dilarang untuk mengintervensi atau menyela pembicaraan tersebut, karena nanti akan ada gilirannya. Lalu selanjutnya yang ketiga, peserta yang ingin memberikan pendapatnya, silakan menekan fitur raise hand atau ketik di kolom chat, seperti ini. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu fitur raise hand, bisa ketik di kolom chat seperti ini dengan format nama underscore saya ingin berpendapat. Ya, seperti itu. Dan yang keempat,
Selama diskusi berlangsung, para peserta dilarang melakukan tindakan maupun menggunakan kata-kata kasar dan mengandung sara, agar kita semua menghormati satu sama lain. Dan yang terakhir, untuk diskusi pada sore hari ini terbagi menjadi dua isu. Yang pertama adalah isu yang akan saya lempar selaku moderator, lalu dilanjutkan dengan diskusi bersama. Dipersilakan pada saat itu para peserta untuk memberikan pendapatnya, jangan lupa untuk raise hand atau ketik di kolom chat. Lalu setelah diskusi bersama untuk isu pertama selesai, akan dilanjutkan dengan isu kedua yang akan dipantik oleh Bapak Roland dan dilanjutkan dengan diskusi bersama. Baik, sampai saat ini mungkin ada pertanyaan. Ya. Ya, belum ada ya. Oke, sebelum kita lanjut, untuk melihat selain pandang terkait restoratif justice, saya ingin melihat dulu peserta yang hadir. Ada yang baru tadi. Selamat datang Pak Ahmad Ali. Di sini ada juga Pak David. Selamat datang Pak. Ada Ibu Meme. Ibu Nida juga, selamat datang Ibu. Dan lain sebagainya. Selamat. Ada Pak Zenko Garin, selamat datang. Wah, ini sepertinya memang untuk diskusi pada sore hari ini itu tidak daftar dulu. Jadi saya belum tahu nih background dari Bapak Ibu semuanya. Ya, saya harap dengan berbagai macam latar belakang kita juga bisa memandang suatu hal termasuk restoratif justice ini lebih luas gitu. Jadi tidak hanya memandang atau menilai dari salah satu segi sudut pandang. Ya, silakan. Oke, terima kasih operator. Sebelum saya melemparkan suatu isu ya, saya sedikit memberikan pandangan gitu terkait restoratif justice ini seperti apa, atau dalam bahasa Indonesianya keadilan restoratif. Begitu ya. Di Indonesia restoratif justice atau keadilan restoratif, nanti selanjutnya akan saya singkat dengan RJ, itu pertama kali termaktub atau ternyatakan dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Namun untuk undang-undang ini sesuai dengan pasal 108 memang berlaku itu 2 tahun sejak diundangkan, yang otomatis lebih tepatnya itu berlaku sejak bulan Juli tahun 2014. Dan akhirnya secara de jure penerapan keadilan restoratif ini itu selanjutnya ada dalam nota kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Ketua MA, Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang salah satunya mengatur tentang penerapan keadilan restoratif. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk nomor nota kesepakatannya, yang mana dalam pasal 1 angka 2 keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Sehingga dari nota kesepakatan ini selanjutnya ada beberapa sumber. Jadi instansi kejaksaan sendiri itu juga mengeluarkan pedoman, maupun kepolisian sendiri itu juga mengeluarkan pedoman yang mengatur terkait penerapan
RJ itu sendiri. Dan kita tidak hanya melihat RJ ini dari regulasi yang sudah ada ya, namun kita juga bisa melihat dari pendapat Burt, Galloway, dan Joe Hudson dalam bukunya yang menyatakan bahwa keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok. Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat maupun pelaku sendiri. Unsur yang kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut. Lalu unsur yang ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik tersebut. Silakan operator untuk melanjutkan slide-nya. Sehingga dari beberapa pendapat maupun definisi keadilan restoratif tersebut ditemukan beberapa unsur. Yang pertama adalah RJ ini merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara di luar persidangan. Dan upaya tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah antara para pihak. Para pihaknya ini siapa? Yaitu korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lain yang terkait. Dan yang keempat, RJ ini dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan yang semula. RJ ini itu juga disebut sebagai alternatif lain dalam metode pidana tradisional lainnya seperti persidangan. Nah, ini munculnya RJ ini salah satu penyelesaian perkara yang lain atau penyelesaian alternatif yang lain. Dan menurut kajian yang saya lakukan, juga ditemukan beberapa prinsip-prinsip RJ itu sendiri. Yang pertama, terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan. Jadi, lagi-lagi RJ itu sendiri menitikberatkan kepada pemulihan terhadap keadaan yang semula, bagi itu pihak korban maupun pelaku. Prinsip yang kedua adalah pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan. Yang ketiga C, pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. Ya, silakan untuk digeser ke bawah. Nah, ini adalah beberapa kasus yang diselesaikan melalui RJ, dan yang saya tampilkan ini itu semua baru di tahun 2022. Dan yang paling terbaru adalah yang saya dapatkan itu berita di sebelah kiri atas ya. 2 kasus pidana di Bantul diselesaikan dengan restoratif justice. Itu muncul beritanya pada tanggal 2 Juni 2022. Masih baru ya, masih baru sekali. Dan berita 3 di atas itu RJ, penerapan RJ yang dilakukan oleh kepolisian, dan yang 2 bawah itu penerapan RJ yang dilakukan oleh kejaksaan. Nah, sebenarnya dari sini melihat RJ itu sendiri dari beberapa definisi, terus dari beberapa prinsip maupun unsur-unsur yang didapat, dan adanya fakta-fakta, ada beberapa perkara yang bisa diselesaikan dengan RJ, pasti orang awam ataupun ya kita sekilas aja lah, pasti menganggap bahwa RJ ini merupakan salah satu jalan lain yang bagus juga daripada nanti pelakunya masuk penjara, merampas hak seseorang gitu ya. Lebih baik diselesaikan dengan musyawarah, lebih baik diselesaikan dengan baik-baik, asalkan korban mendapat ganti rugi, dan yang terpenting juga memulihkan keadaan yang semula. Seperti itu. Tapi apakah RJ ini itu memberikan keadilan yang sesungguhnya? Karena mengapa? Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa adanya RJ ini karena adanya suatu tindak pidana yang dilakukan, perbuatan yang dilarang. Tetapi apakah dengan perdamaian tersebut dari hasil musyawarah, termasuk adanya ganti kerugian, itu benar-benar memberikan keadilan bagi korban itu sendiri? Ataukah secara tidak langsung ya, apakah memang
RJ ini kalau diterapkan itu bisa memberikan efek jerah agar pelaku tidak melakukan kesalahannya lagi. Nah, itu ada beberapa orang berpendapat setuju dengan RJ, ada yang berpendapat juga bahwa sepertinya untuk RJ ini tidak memberikan keadilan. Yang penting itu menyelesaikan perkara dengan cepat, gitu ya, tidak berproses di peradilan seperti itu. Namun yang nanti ini ya isu yang saya angkat adalah sebenarnya apakah penerapan RJ itu sendiri di sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dibenarkan? Ya, mengingat RJ itu sendiri itu lahir dari nota kesepakatan yang dilanjutkan oleh beberapa instansi seperti MA, Kejaksaan dan Polri membuat pedoman penerapan tersebut, namun bukan melalui undang-undang. Sebagaimana kita tahu untuk hukum acara peradilan pidana itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dan khusus untuk peradilan pidana anak itu diatur oleh Undang-Undang 11 Tahun 2012. Nah, dari sini mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pendapat sebenarnya kalau secara regulasi ini sebenarnya RJ itu bisa nggak sih untuk diterapkan? Mungkin atau ada pendapat lain. Yang penting perkaranya selesai ya, seperti itu melalui RJ apapun itu, entah walaupun regulasinya dibuat tidak dibuat berdasarkan undang-undang atau seperti apa. Ya, diskusi ini bisa dimulai. Jangan lupa untuk para peserta yang ingin memberikan pendapatnya untuk raise hand atau klik di kolom chat nama _ saya ingin berpendapat. Oke, baik. Di sini ada Bapak Martin yang sudah mengacungkan tangan. Silakan Pak Martin untuk berpendapat. Terima kasih untuk Ibu Moderator atas kesempatannya. Pertama-tama saya lihat dari Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 amandemen keempat. Di dalam sistem negara hukum itu sendiri, Indonesia menganut sistem hukum civil law system atau Eropa kontinental. Nah, di dalam civil law system tersebut ada prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh ada supremacy of law. Yang kedua, ada equality before the law. Yang ketiga, nah ada satu lagi yang menjadi prinsip di dalam sistem hukum civil law tersebut yang dianut oleh Indonesia, yaitu asas legalitas. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanyaan saya, apakah upaya RJ tersebut sudah sesuai dengan sebagaimana negara hukum? Untuk sementara itu dulu, Ibu Moderator. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Martin. Pendapat permulaan yang bagus sekali. Pak Martin mengkritisi RJ itu sendiri sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara kita Indonesia atau belum, gitu ya Pak ya. Dan memang hal tersebut perlu kajian lebih dalam lagi, karena mengingat RJ sendiri ini telah lahir dari nota kesepakatan tersebut, dan ada juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun secara penerapannya pedoman yang mengatur secara khusus itu belum ada. Kejaksaan, Polri pun itu berbeda-beda. Ya,
Baik sekali pendapatnya Pak Martin, mengkritisi dari segi prinsip dari RJ itu sendiri, apakah memang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara kita Indonesia. Mungkin ada, oke, sudah ada yang raise hand lagi, Bapak Andrian Gregorius. Baik, Bapak dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih Bu Irena Jelita Rupian sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Menurut pendapat saya, tadi Bapak Martin Leroux menjelaskan bahwa benar bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum. Indonesia negara hukum itu artinya merupakan negara yang Rechtsstaat, artinya negara yang berjalan dan sesuai dengan kaidah filosofis hukum. Kalau menurut saya, dengan adanya pembentukan restoratif justice ini, yang sebagaimana merupakan sebagai mekanisme sistem peradilan pidana yang terpadu, itu RJ itu semata-mata dibuat untuk kepentingan humanis. Perlu diketahui, di dalam hukum pidana ada 3 aspek. Yang pertama itu retribusi, yang kedua itu namanya restitusi, yang ketiga namanya restorasi. Kalau berbicara mengenai retribusi itu sendiri, itu berbicara mengenai hukum itu sebagai final, legally binding. Contoh katakanlah putusan, itu sebagai retribusi. Kalau kita mengenal pedoman KUHP atau KUHAP, menjelaskan bahwa pidana itu sebagai ultimum remedium, bahwa benar kalau pidana itu merupakan pedang terakhir. Kalau mengenai restitusi, itu artinya dia hukum pidana ini mengenal juga ada namanya ganti kerugian. Kalau yang terakhir itu ada namanya restorasi. Perlu diketahui mengenal kata restorasi ini artinya mengenai memulihkan, upaya pemulihan. Yang dimana berdasarkan perspektif just get principle yang dimana itu merupakan adanya hukum itu merupakan implementasi dari perdamaian. Bukan hanya hukum itu sebagai final, sebagaimana putusan di pengadilan, tetapi bagaimana hukum pidana ini berwujud untuk mempertemukan antar korban dengan pelaku. Yang dimana just get principle ini perlu diimplementasikan. Dan yang kedua, mengenai asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa nulla delictum nulla poena sine perfeligi, yang menjelaskan bahwa sebelum ada peraturan yang belum mengatur, maka tidak dapat memakai ketentuan pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dinamakan pada umumnya itu asas legalitas. Walaupun sudah ada asas legalitas, perlu RJ ini harus diterapkan dalam negara Indonesia. Karena mengapa? Pendekatan humanis, pendekatan moralitas hukum, itu harus digunakan baik-baik oleh praktisi, baik hakim, jaksa, polisi, maupun dalam kalangan legislator. Itu merupakan hal yang paling utama, tentunya. Jangan sampai penegakan hukum kita ini melupakan nilai hati nurani, nilai moral sendiri. Maka pentingnya restoratif justice merupakan hal yang perlu patut diberlakukan sebagaimana pendekatan humanis dalam pemberlakuan hukum merupakan hal yang paling utama dalam penegakan hukum Indonesia. Mungkin dari saya begitu. Baik, terima kasih Pak Andrian Gregorius. Sangat menarik ya. Dari Pak Martin sendiri itu berpendapat berdasarkan apa ya, dari segi regulasinya, dari prinsipnya, apakah memang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Indonesia. Sedangkan Pak Andrian Gregorius itu berpendapat dari segi pendekatan humanis, seperti itu. Yang penting kalau Pak Andrian menitikberatkan terkait hal tersebut, apakah tidak peduli terkait antara prinsip RJ ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ataupun regulasi yang sebenarnya harusnya yang diatur dengan undang-undang, tetapi yang penting mengedepankan kepentingan humanis. Seperti itu. Baik, di sini sudah ada dua yang mengacungkan, Pak Martin dengan Bu Nenes, tapi Bu Nenes terlebih dahulu. Nanti Pak Martin setelah Bu Nenes ya. Untuk Bu Nenes, Renata dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Silakan. Ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya
Mungkin di sini saya dibandingkan dengan Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah mungkin expert, karena sebagai seorang praktisi di sini saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya, mohon koreksinya apabila salah. Jadi menurut saya memang dasar hukum dari penerapan RJ kepada pelaku dewasa itu masih abu-abu. Dikarenakan kepada anak memang sudah ada undang-undang SPPA. Namun untuk yang kita sebut sebagai mediasi penal itu sendiri sebagai salah satu bentuk dari pendekatan RJ itu memang baru ada pada tataran nota kesepakatan maupun ada pada instansi-instansi penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian. Namun perlu diingat kembali bahwasannya selain adanya asas legalitas, di Indonesia juga diperlukan adanya diskresi, di mana diskresi itu sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas atau wetmatigheid van bestuur. Di mana di sini di Indonesia, apabila saya menjabarkan, landasan diskresi itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di mana diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dan lain-lain, di mana diskresi itu memiliki tolak ukurnya. Nah, mengukur apakah diskresi ini sesuai dengan apakah diskresi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan ini telah sesuai sebagaimana diskresi pada umumnya, gitu. Namun selain Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sejatinya kita sudah mengenal adanya diskresi itu sendiri pada KUHP dan Undang-Undang Kepolisian, di mana dalam KUHP pasal 5 ayat 1A, penyelidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, di mana dalam hal ini penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemudian pada Undang-Undang Kepolisian juga junto maksud saya pasal 16 ayat 2, junto pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian, di mana tindakan lain yang dilaksanakan ini harus memenuhi syarat, yakni tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, patut masuk akal dan termasuk lingkup wewenang dan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepolisian juga memberikan kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan mengingat bahwasannya harus tetap perhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian. Ini apabila kita berbicara mengenai polisi sebagai entry point dari adanya suatu perkara, karena di mana-mana pasti masuknya ke kepolisian dulu, maka dari itu RJ mungkin banyak diterapkan pada tahapan instansi kepolisian. Di sini mungkin memang tidak begitu kuat karena landasan hukumnya hanya Perpol, kalau di kepolisian Perpol terbaru nomor 8 tahun 2021. Tapi mengingat pendekatan humanis sebagaimana yang telah disampaikan oleh tadi Pak Gregorius, mungkin ini menjadi pertimbangan bagi kita semua. Itulah kenapa pada Perpol nomor 8 tahun 2021, baik Perpol maupun tingkatan di atasnya, Sekap, Perkap yang telah dikeluarkan oleh kepolisian, ketika akan melakukan adanya penghentian penyelidikan maupun penghentian penyidikan berlandaskan keadilan restoratif, itu harus melalui syarat formil dan syarat material, di mana salah satunya yaitu harus mengajukan surat pernyataan untuk surat pernyataan bahwa kedua belah pihak ini telah berdamai. Jadi memang seolah-olah kewenangan untuk menerapkan keadilan restoratif itu tidak melekat pada kepolisian itu sendiri. Namun masyarakat yang datang, masyarakat yang meminta untuk diberhentikan perkaranya karena mereka telah berdamai. Jadi memang tidak melekat pada kepolisian itu sendiri. Sehingga perlu yang saya amati, mungkin di sini keadilan restoratif masih belum dalam tahapan asas legalitas, namun hanya pada tahapan diskresi daripada instansi penegak hukum itu sendiri. Nah, ini yang akan menarik untuk didiskusikan bersama. Kiranya apakah
perlu untuk keadilan restoratif itu diatur pada suatu undang-undang atau dimasukkan saja ke dalam KUHP. Nah, kemudian mungkin isu yang kedua yang ingin saya diskusikan bersama rekan-rekan Bapak Ibu sekalian adalah ketika adanya penerapan upaya paksa dalam penghentian penyelidikan berlandaskan keadilan restoratif dalam Perpol nomor 8 tahun 2021. Nah, itu mungkin bagaimana ketika upaya paksa diterapkan pada keadilan restoratif itu akan jadinya seperti apa, dan apalagi ini diterapkan pada tahapan penghentian penyelidikan, di mana penyelidikan itu belum dapat diterapkan upaya paksa. Nah, ini mungkin saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, kiranya pendapat Bapak Ibu sekalian seperti apa. Terima kasih. Baik, menarik sekali pendapat dari Ibu Nenes. Memang saya mencatat beberapa poin ya. Dari RJ itu sendiri memang secara regulasi dasar pijakannya itu belum kuat terhadap pelaku pidana dewasa, ya kan, masih abu-abu gitu. Tapi ketika RJ tersebut diterapkan, memang merupakan menjadi suatu diskresi bagi Kejaksaan maupun Polri, gitu kan. Dan namun lagi-lagi lemahnya adalah tidak ada yang dapat menilai apakah diskresi tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau belum. Ya, lagi-lagi di sini kita bertabrakan dengan regulasi ataupun pedoman untuk menjalankan RJ itu sendiri. Seperti itu. Dan akhirnya bermuara ke pertanyaan atau isu yang dilemparkan oleh Ibu Nenes, itu apakah memang RJ sendiri itu perlu dimasukkan ke dalam undang-undang, gitu kan? Ya, baik, terima kasih Bu Nenes atas pendapatnya yang luar biasa. Di sini silakan untuk teman-teman yang lain yang ingin berpendapat terkait RJ itu sendiri, silakan untuk raise hand atau ketik di kolom chat nama dan saya ingin berpendapat. Oke, selanjutnya sudah ada dua lagi, ada Pak Martin dan Pak Gunawan. Mohon maaf Pak Gunawan, Pak Martin dulu ya, setelah Pak Martin, Pak Gunawan. Silakan untuk Pak Martin Lero untuk berpendapat. Terima kasih untuk Ibu Moderator atas kesempatannya, Bu. Yang pertama-tama saya mau mengkritisi dari Saudara Gregorius ya. Tadi soal pandangan RJ itu adalah bagian daripada prinsip humanis. Ketika saya membaca buku Von Feuerbach yang diterjemahkan oleh Prof. Setapi, itu ada dua hal besar yang dia bicarakan, yaitu mengenai asas legalitas itu sendiri, sama yang kedua, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang pertama-tama mengenai asas legalitas itu, untuk asas legalitas itu sendiri, tujuannya untuk mencapai kepastian hukum. Nah, apakah RJ tersebut dengan prinsip humanis sudah mencapai kepastian hukum? Terus apakah tiada pidana tanpa kesalahan itu ketika dipahami lebih dalam, bukankah itu termaksud daripada keadilan restoratif itu sendiri? Karena misalnya begini, di pasal 45 misalnya, artinya saya tidak mengurangi proses legislasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Maksudnya gini, di dalam pasal 45 KUHP itu sudah berbicara mengenai persoalan belum umur 16 tahun misalnya. Itu yang pertama. Tetapi kurang lebih mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana, itu sudah diatur. Mulai dari pasal 44 hingga, kalau tidak salah itu pasal 52 ya, kalau tidak salah ya, 51, 52. Jadi, apa urgensinya RJ itu? Kalau misalnya untuk sistem peradilan anak, tidak masalah. Tetapi kan akhirnya RJ itu berkembang, bukan cuma di sistem peradilan anak, malah sudah sampai di kepolisian dengan
bentuk perkara yang beragam. Akhirnya kita pusing, romantika hukum yang sudah dibangun sejak awal, itu akhirnya malah membias dan semakin tidak jelas. Kan misalnya di pihak kepolisian dengan hak prerogatifnya mengeluarkan peraturan untuk RJ. Di Kejaksaan sendiri juga mengeluarkan peraturan untuk RJ. Terus di Mahkamah Agung misalnya juga mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan, Tipiring, ada beberapa pasal yang terkait di situ. Itu disampaikan dapat melakukan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan misalnya. Tetapi kan antara instansi-instansi tersebut ketika saya baca itu belum ada sinkronisasi dalam hal penyelesaian. Ada instansi tertentu yang berbicara misalnya untuk kejaksaan sama kepolisian. Itu untuk perkara tertentu misalnya ada yang dikecualikan. Misalnya perkara narkotika misalnya. Ada yang masih saling menegasi satu sama lain. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Greg sama Ibu Nenen gimana ya? Atau dari pandangan teman-teman lain? Terima kasih. Ya, baik. Pendapat yang baik sekali Pak Martin. Namun kita juga perlu mendengarkan pendapat dari Pak Gunawan. Ya, untuk Pak Gunawan dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Iya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Apakah suara saya terdengar ya, Mbak Iren? Ya, terdengar dengan jelas, Pak. Silakan. Iya, jadi begini ya. Sebetulnya akar permasalahannya ini kan di restoratif justice-nya. Di dalam KUHP itu kan sudah diatur sih. Penghentian penyidikan itu seperti apa. Ada tiga hal di situ diatur. Salah satunya yaitu tidak cukup alat bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan demi hukum. Demi hukum ini pun dibagi lagi, yaitu nebis in idem, daluarsa, dan tersangka meninggal dunia. Nah, ketika RJ ini dilakukan, RJ ini diimplementasikan, apakah alasan-alasan ini termasuk di dalam RJ itu? Kan perlu dikaji juga seperti itu. Jadi ketika menghentikan sebuah penyidikan dengan alasan RJ, itu kan juga harus memikirkan hal lain. Ini termasuk apa? RJ ini termasuk yang mana? Apakah termasuk bukan merupakan tindak pidana? Misal itu merupakan tindak pidana dan cukup alat buktinya. Nah, kalau dihentikan masa alasan RJ, kan yang nggak logis juga. Apalagi ketika RJ itu dilakukan di kasus-kasus tertentu. Ambil contoh pembunuhan lah. Apakah itu perlu dilakukan sebuah RJ? Kan tentu tidak. Masa perkara pembunuhan langsung dilakukan sebuah restoratif justice. Kan restoratif justice itu kan diimplementasikan atau memang dituangkan di Undang-Undang Perlindungan Anak atau di sistem peradilan pidana anak. Itu kan ada filosofisnya. Itu kan ada tujuannya. Apa? Ya anak kan masih belum cukup umur. Anak ini kan ada perwaliannya, kan seperti itu. Makanya ketika RJ ini dilakukan, harus dikaji dulu apa urgensinya, apa permasalahannya. Nah, ketika saya tadi merujuk, ini alasan penghentian penyidikan cuma ada itu. Nah, kalau RJ dimasukkan, ya memang harus dipertimbangkan. Itu sih, itu pendapat dan pandangan saya terhadap RJ ini. Memang perlu dikaji lagi. Apalagi, tapi kalau untuk perkara anak, memang saya sepakat dan saya tidak menanggah atau apapun. Memang saya setuju, karena apa? Anak itu memang ada yang anaknya di bawah umur, seperti itu. Nah, tapi kalau diperkarakan seperti pembunuhan dan perkara yang lain, perkara pidana yang lain, itu kan juga perlu kajian yang lebih luas lagi. Ini dalam perkara apa RJ ini dilakukan, dan dalam hal apa RJ ini diimplementasikan. Kan seperti itu. Itu sih Mbak Iren. Terima kasih Mbak Iren. Ya, mohon maaf, saya bergabung
Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, saya bergabung di device yang lain. Ya, terima kasih Pak Gunawan atas kesempatannya memberikan pendapat yang menurut saya sangat luar biasa, mengkritisi dari segi apakah memang restoratif justice itu sudah masuk ke dalam KUHP yang sebenarnya sudah mengatur tentang penghentian penyidikan. Betul ya Pak Gunawan ya? Itu sangat bagus sekali, sangat mengkritisi sekali. Nah, mungkin ada pendapat lain? Oh ya, ada dari Bapak Andrean Gregorius. Persilahkan. Baik, terima kasih kembali Ibu Irene Angelita Rukian selaku moderator. Nah, menurut saya tadi agak mendengarkan pendapat dari Pak Martin Leru tadi ya, lumayan menarik juga tadi kalau Pak Martin tadi berbicara mengenai kepastian hukum. Kalau asas legalitas berbicara mengenai kepastian hukum dan asas gens absolut maupun yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan itu merupakan dua implementasi dari kepastian hukum, maka kalau menurut saya sendiri restoratif justice itu juga berbicara mengenai kepastian hukum juga. Kalau berbicara mengenai moralitas dalam hukum, berbicara mengenai aspek nurani juga, itu pasti juga berbicara mengenai kepastian hukum itu sendiri. Yang kedua, tadi juga saya menerangkan mengenai aturan-aturan yang berbeda. Kejaksaan dia punya peraturan restoratif justice. Per Kapolri dia juga mengatur mengenai restoratif justice. Ketiga, MA juga mengatur mengenai restoratif justice. Sepanjang pembuatan aturan itu untuk memenuhi rasa keadilan demi masyarakat, sebagaimana ubi societas civis, di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Sepanjang tujuannya itu baik, maka tidak usah dipermasalahkan. Yang dimana kewenangan pemerintah tidak lain berbicara mengenai basiking atau Bestuurrechtlichen sebagaimana fungsi pemerintahan. Anda juga ada kalanya kita mengenal ada namanya diskresi, seperti yang dibilang oleh adik kelas saya, Nenek Renata. Diskresi itu merupakan salah satu kewenangan keluas-luas kebebasan pemerintah, baik jaksa, baik polisi, membuat suatu peraturan untuk mewujudkan penegakan aturan hukum itu sendiri. Perlu diketahui, Kejaksaan Agung ada punya kewenangan hak namanya oportunitas. Nah, dalam hukum pidana sendiri, mungkin ada teman-teman kejaksaan di sini pasti mengetahui ada namanya hak asas oportunitas, yang dimana jaksa penuntut umum itu bisa mengenyampingi perkara demi kepentingan umum. Itu yang harus dibawa garis bawahi oleh teman-teman juga. Apakah restoratif justice itu digunakan untuk kepentingan semata-mata internal sendiri? Bukan. Kepentingan umum itu juga merupakan bagian dari tupoksi dari para lembaga-lembaga aparat penegakan hukum. Restoratif justice itu tujuannya digunakan untuk pendekatan humanis, rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, restoratif justice ini menurut saya walaupun dia ini agak abstrak, tetapi kalau tujuannya baik, ya apa salahnya kalau misalnya tujuan restoratif justice itu pemberlakuannya untuk kebaikan masyarakat, sebagaimana perlu kita ketahui ubi societas civis, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, yang di mana pendekatan moral itu kita harus dalami baik, karena walaupun kita sebagai aparat penegak hukum, tapi kita tidak memperhatikan hati moral dan hati nurani kita, ke depan bagaimana kalau penegakan hukum ini berbicara mengenai overload penjara. Pentingnya restoratif justice itu juga, sebagaimana Menteri Yasona Lawli mengatakan bahwa penjara yang overload, penjara yang kepenuhan, perlunya pemberlakuan sistem peradilan pidana yang baru, yaitu restoratif justice itu sendiri. Mungkin dari saya itu Ibu Irene Angelita. Ya, baik. Terima kasih atas pendapatnya Pak Andrean Gregorius. Ya, dari beberapa pendapat yang
mengomentari terkait isu hukum pertama. Memang sangat menarik ya. Di sisi lain RJ itu sendiri itu juga bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, terkhusus kepada para pihak yaitu korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai. Nah, tapi di sisi lain regulasi terkait RJ itu sendiri masih abu-abu, masih tidak jelas. Dan sebenarnya apakah RJ ini yang belum dituangkan dalam undang-undang terkhusus untuk pelaku ya, pelaku dewasa. Sebagaimana kita ketahui untuk anak itu sudah ada dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Tapi bagaimana untuk terhadap pelaku dewasa? Yang antara regulasi yang dibuat oleh Kejaksaan maupun Polri ataupun dari nota kesepakatan itu sendiri, RJ tersebut itu dapat diterapkan di sistem peradilan pidana ini. Nah, memang yang dari isu pertama ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang regulasi tersebut, RJ tersebut memang dapat memenuhi rasa kedamaian, keadilan bagi para pihak. Tapi apakah memang benar RJ tersebut benar-benar memberikan keadilan dan apakah memang memberikan efek jerah terhadap pelaku? Sedangkan penerapan RJ itu sendiri belum ada pedoman secara khusus yang mengatur secara rinci, yang seragam, agar instansi-instansi yang terkait yang menerapkan RJ tersebut itu benar-benar menerapkan RJ sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku. Nah, di sini mungkin Pak Roland, silakan berpendapat Pak, dan mungkin juga bisa dilanjutkan dengan isu hukum yang kedua yang disampaikan oleh Pak Roland. Saya kira nanti isu hukumnya akan sangat menarik juga bagi teman-teman semua. Silakan Pak Roland. Ya, thank you Irene. Terima kasih juga ya buat teman-teman audiens yang lain yang sudah bertanya. Ya, satu kata yang saya katakan, top. Bagus sekali cara pandangnya, cara mengkritisinya. Artinya ini memang bicara RJ ini aspek yang sangat luas gitu ya. Tetapi kalau bagi saya, pandangan bebas saya ya. RJ ini sebenarnya bicara tentang penegakan hukum formilnya. Itu yang paling dasar dulu. Alasan penegakan hukum formil terhadap hal-hal material. Criminal justice system digeser ke restoratif justice system. Kan begitu. Akan tetapi memang kita tidak melupakan bagaimana historisnya lahir daripada RJ itu sendiri. Oleh karena memang saya melihat ini ada sedikit, nanti ini akan menjadi isu hukum selanjutnya ya, disharmonisasi mungkin di antara trias politika ya, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di mana lembaga yudikatif yang seharusnya pun dia bisa begitu ya, dia bisa untuk menentukan aturan. Kalau kita lihat seperti Amerika Serikat ya, zaman John Marshall dulu sebagai ketua Mahkamah Agung gitu. Banyak 1000 putusan lebih yang dia bunyikan gitu ya, yang bisa mengatur penegakan hukum material. Tetapi itu berangkat dari sistem hukum yang berbeda. Kita kembali lagi, kita tetap berpacu sama civil law kan begitu. Artinya apa yang sudah diatur, apa yang sudah ditentukan dalam persetujuan dengan kata-kata yang jelas tidak boleh ditafsirkan lain. Itu banyak kita bisa melihat sumber-sumber hukum dalam keperdataan pun juga mengenal demikian. Dalam sistem hukum pidana harusnya juga demikian. Kita mengenal negative fatal extensal kan begitu. Dua alat bukti, konstruksi injure, maka dapat ditetapkan bahwa itu adalah perbuatan pidana. Itu bicara materialnya. Tetapi bicara formilnya dulu dalam RJ ini. Nah, saya melihatnya begini. Ketika misalnya seperti Polri ya mengeluarkan itu peraturan Kapolri, atau dia mengeluarkan surat edaran, atau dia mengeluarkan basicing ya, surat keputusan atau apapun itu, yang menyangkut bagaimana proses beracara atau bagaimana proses penyelesaian suatu masalah. Seharusnya itu hanya dalam tatanan lingkupan dari si Polri itu sendiri. Kalau menurut saya, ini pandangan saya. Ketika itu pun juga diterapkan oleh Kejaksaan Agung, maupun nanti Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, semua yang secara hierarki di bawahnya kan begitu. Itu hanya bisa menjentawakan atau ibarat itu bisa menerjemahkan terhadap aturan formil-formilnya sendiri. Ketika ada para pihak yang berperkara yang masuk dalam institusi mereka. Begitupun juga dengan Mahkamah Agung. Tetapi terhadap setiap reglemen, terhadap setiap basicing tersebut, peraturan ataupun keputusan tersebut, ketika ada undang-undang yang sudah lahir dan itu masih belihit ya, dia bersifat mengikat. Ada sifat memaksanya juga, Dwijen. Apakah itu sekedar dikesampingkan saja? Itu menjadi isu hukum pertama ya.
Artinya begini, kita akan mengkritisi secara luas gitu, secara dalam lagi kita akan mengkritisi hal tersebut. Karena kita mengetahui gitu, memang kalau kita melihat historis KUHP terutama ya 881 atau KUHP sendiri 146 ya nomor 1 tahun 46 ini sudah sangat lama sekali, kan begitu kan? Artinya memang butuh penyegaran, butuh rancangan undang-undang yang memang segera dilembarkan untuk menjadi undang-undang. Tetapi memang seperti kita ketahui sekarang, ini selalu masih dalam rancangan. Bahkan tadi pun saya baca berita Detikcom gitu ya, atau berita-berita yang lain, masalah tidak boleh menghina pemerintah lah, apa segala macam dimasukkan dalam RUU. Nah ini kan lucu begitu loh, dalam artian begini, seharusnya hal-hal yang demikian itu, ya kan, jangan hanya dibuang pada isu saja, tetapi langsung ditelurkan, sehingga tidak memunculkan disharmonisasi. Karena saya melihat kenapa Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tentang restoratif justice sendiri, begitupun juga dengan Kejaksaan maupun Polri, karena mereka ini menunggu gitu. Undang-undang ya kan hanya selalu rancangan, tetapi tidak ditelurkan. Sedangkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat ini terus berkembang. Ini sebagai rangka juga mungkin ada rescinding di situ. Mungkin ada sebagai penemuan hukum, tetapi bukan terhadap materialnya ya, terhadap formilnya. Kalau saya boleh mengutip juga Prof. Bagirmanan ya, mantan Ketua Mahkamah Agung dulu, dia mengatakan demikian. Law enforcement, penegakan hukum ini seharusnya untuk menjamin ketertiban dan keselarasan di tatanan masyarakat, instrumen masyarakat. Bukan hanya berbicara tentang penerapan hukumnya itu sendiri. Itu Prof. Bagirmanan punya perspektif demikian. Dan saya bisa dalam kondisi pihak yang setuju ataupun tidak setuju, kan begitu. Karena saya juga meyakini, sebelum kita bicara masalah justice, keadilan, pasti kita bicara tentang kepastian hukum dulu, kan begitu. Adalah legal certainty, of course you get the justice, kan begitu. Kita akan mendapatkan keadilan. Tetapi kita talking about justice later, untuk kemudian kita perlu maksudnya melihat juga begitu bagaimana sejarahnya, kan begitu kan. Kalau saya lihat tadi juga ada Bu Ninis yang menanggapi masalah diskresi begitu ya. Saya kira memang diskresi ini hak yang diberikan kepada setiap pejabat ya yang berwenang ya. Akan tetapi memang diskresi seharusnya diberikan dalam hal-hal yang khusus. Misalnya ada kekosongan hukum di situ yang memang belum mengatur, ataukah ada sebuah aturan tetapi penerapannya tidak jelas dan sebagainya. Atau memang untuk kepentingan masyarakat luas, tetapi kita tidak boleh bergeser lagi gitu. Restoratif justice ini memang penerjemahan dari lingkup yang a contrario secara sempit. Contoh kayak tadi ya ada misalnya kasus pelapor, terus ada terlapor kan begitu, kemudian diperiksa, interogasi, naik dia ke tahap lidik, naik lagi tahap sidik, kan begitu. Kemudian ditemukan 2 alat bukti yang cukup, kan begitu kan? 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kemudian posisi sudah sebagai tersangka, kemudian mereka mengadakan diskusi. Mereka mengadakan koordinasi untuk berusaha mediasi. Akhirnya tercapailah mediasi tersebut. Kemudian kepolisian berdasarkan restoratif justice, berdasarkan surat edaran Kapolri, ya kan, melaksanakan tatanan demikian. Nah ini kan yang saya juga sepakat tadi sama Bapak, siapa tadi yang ini yang melempar bahwa alasan SP3 itu Gunawan merupakan tidak pidana, tidak cukup bukti atau alasan demi hukum. Ya memang itu betul kan begitu. Artinya dari begini, Pak Gunawan. jangan sampai dari Pak Gunawan ya. Nah, artinya memang itu hal yang betul juga gitu loh. Tidak bisa asal dikesampingkan saja. Tetapi kalau saya lihat di sini menjadi isu hukum, maka yang akan saya lempar juga adalah apakah ini mungkin disharmonisasi di antara fungsi-fungsi trias politika sendiri. Kan begitu. Kalau mereka harmonis, kemudian si yudikatif bisa melaksanakan menurut kekuasaannya dia, kan begitu kan? Maupun juga legislatif bisa mendukung bagaimana yudikatif itu sendiri sebagai menjamin kepastian hukum, lembaga untuk menjalankan kepastian hukum. Maka ini mungkin bisa tercapai ketertiban itu. Tetapi seperti kita ketahui gitu, memang kita civil law kan begitu kan, legislatif punya kewenangan begitu kan untuk membentuk satu undang-undang, kemudian minta persetujuan kepada presiden, eksekutif kan begitu. Untuk kemudian penerapan bagaimana berlakunya aturan tersebut, baik formil maupun material, akan dilaksanakan oleh lembaga yudikatif selaku lembaga peradilan. Tetapi yang ingin saya kritisi di sini, kita tidak boleh melupakan gitu loh, bahwa RJ ini sebenarnya memang hanya penegakan terhadap secara formilnya saja, bukan menyentuh material. Berbeda kalau dengan SE-nya Mahkamah Agung yang masalah nilai itu ya Rp250 dibaca menjadi Rp2.500.000. Memang itu sudah menyentuh kepada unsur materialnya. Tetapi tentu ada pertimbangan daripada Mahkamah Agung pada saat itu, kan begitu kan? Oleh karena melalui nilai emas kalau saya lihat. Itu dalam berapa itu ya? Perma 2 tahun 2012, Pak. Perma 2 2012. Itu saya sempat baca sepintas juga.
di dalam bagian konsideran pun, di bagian pertimbangan ketika peraturan itu dibentuk, ya kan, di huruf E dinyatakan bahwa ini, coba saya buka ya. Nah, ini. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Menimbang A, B, C, D, E, yang E saya bacakan. Bahwa peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP. Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum, khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Ini sangat menarik sekali ya. Saya lihat lembaga tertinggi peradilan, Mahkamah Agung, ya kan? Ketika dia mengeluarkan suatu reglemen, suatu peraturan, gitu ya, yang sedikit menyinggung, bahkan bukan sedikit, bisa saya katakan memang terbukti menyinggung begitu. Masalah unsur yang tercapai dalam sebuah pasal di KUHP, yaitu materialnya. Dia menyampaikan bahwa perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP. Ini kan bebas pandangan ya. Dengan pertimbangan konsideran yang dinyatakan demikian ini, apakah menunjukkan memang sebenarnya MA ini tahu kan begitu? Saya salah sebenarnya ini. Mau ngoreksi seperti ini, membuat peraturan sendiri yang menggeser dari undang-undangnya itu sendiri gitu loh, masalah pencurian itu sendiri, karena ini kan material. Karena peraturan Mahkamah Agung kalau kita mau bicara dalam aspek luas juga dalam hierarki putusan hierarki peraturan perundang-undangan, dia tidak termasuk di dalamnya dan sebagainya lah. Tetapi dia bisa mengubah itu sendiri. Nah, ini kan menjadi menarik begitu ya. Bagaimana lembaga tertinggi dalam peradilan yaitu Mahkamah Agung pun memperhatikan hal demikian. Begitupun juga dengan restoratif justice begitu loh. Karena ini sudah diterapkan dalam proses beracara hukum. Artinya apa? Penegakan hukum pidana dapat diselesaikan secara restoratif justice, dan ini harus melihat dulu begitu. Artinya bagaimana historisnya, bagaimana gentingnya. Kalau kita bicara melalui asas prinsip hukum, ketentuan itu pun sendiri pasti akan memiliki pandangan yang bebas gitu. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun gitu ya. Maksudnya dari pandangan Greg yang demikian, pandangan Pak Martin demikian, atau bahkan Bu Ninis, Pak Gunawan, dan yang lain-lain, nanti mungkin teman-teman yang bisa ini ya. Tetapi kita melihat lagi gitu loh, bahwa RJ ini memang dalam kepentingan apa, dan dalam dasar hukum sejauh apa. Karena seharusnya apabila itu sudah menggeser daripada ketentuan formilnya sendiri, KUHP sendiri yang masih lahir, dan masih mengikat, apakah itu dapat dibenarkan, kan begitu kan? Jangan melihat kondisi sosial pada masyarakat saja, tetapi ya kembali lagi, kepastian hukumnya dulu ini. Gitu loh. Legal certainty ini is the ground. Dia adalah norma dasarnya untuk kita mencapai keadilan. Karena bicara keadilan itu bicara masalah taraf nurani. Seperti Prof. Ibrahim, ya, Hakim Mahkamah Agung selalu mengatakan demikian. Kita tidak akan bisa bicara masalah keadilan saja, kan begitu. Yang paling penting adalah kepastian hukum. Keadilan ini adalah taraf nurani, kan begitu. Nah, mungkin itu ya Bu Iren yang bisa saya sampaikan. Ya. Artinya memang diskusi mengenai RJ ini sangat menarik gitu. Memang ini perlu kita diskusikan bersama gitu. Artinya memang karena pun kita sebagai praktisi kita mengalami di praktek begitu. Beberapa kali kantor kami pun melaksanakan hal demikian. Tetapi kita tidak bisa melupakan kadang sebagai praktisi ini kan kita berdiri atas kaki yang mana dulu kan begitu. Kita bisa kaki sebagai kuasa hukum pelaku, bisa kuasa hukum sebagai korban. Kalau saya melihat menurut praktek yang saya alami sendiri ya, sebenarnya restoratif justice ini memang sedikit ada konyolnya kalau menurut saya begitu. Ini memberikan seperti agent writing begitu bagi si korban. Main hakim sendiri si korban terhadap pelaku. Karena kan dia bertumpu pada draft perdamaian itu. Perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh para pihak. Tadi Bu Dinis betul sekali itu. Karena memang menjetawakannya adalah dari para pihak yang aktif melakukan perdamaian tersebut. Tetapi yang saya temui dalam praktek, ketika kita memegang misalnya dalam kondisi pelaku atau korban yang sebagai kuasa hukum dan salah satu mereka, itu yang menjadi hal agent writing yang main hakim sendiri seringkali dikorban. Karena apa? Ketika sudah jelas, bahkan sudah menetapkan tersangka pada satu case kita itu. Sudah tetapkan tersangka. Kemudian si korban menawarkan. Bagaimana? Saya ditawarin ini, penyidik bisa katanya di restoratif justice ini. Saya minta ganti rugi sekian. Material saya sekian, saya minta imaterial sekian. Nah, ini faktor-faktor sebenarnya yang memang muncul gitu loh. Tetapi kita jarang untuk memuat hal-hal seperti ini karena mungkin memang beberapa kantor hukum tidak mau
mengekspos apa kerahasiaan kliennya apa, tapi saya buang ini sebagai contoh gitu. Artinya sebenarnya ya kembali lagi gitu, dalam taraf itu yang dilihat adalah kepastian hukumnya sendiri. Kalau kepastian hukumnya dapat menjamin suatu hal yang pasti, maka tidak ada hal-hal seperti itu gitu. Bergening yang menurut saya ditentukan melalui kehendak-kehendak sendiri itu tidak ada. Karena sebenarnya bicara kerugian itu adalah domain daripada keperdataan seharusnya ya. Pidana hanya menghukum terhadap unsur-unsur perbuatan yang memang memenuhi ketentuan pasal yang diatur dalam KUHP. Masalah alasan yang meringankan, alasan yang memberatkan, baik itu sudah ada perdamaian di antara pelaku dan korban, itu nanti urusan hakim. Hakim yang menentukan itu. Tetapi dalam hal ini, melalui Polri, melalui kejaksaan, mereka bisa gitu ibarat membuat institusi atau lembaganya sebagai pemutus suatu sengketa. Ini kan yang menjadi isu hukum yang paling menarik juga sebenarnya ya, selain hal-hal yang tadi saya ungkapkan gitu loh. Apakah itu dapat dibenarkan? Apakah tidak semakin membuat kekacauan dalam pelaksanaan lembaga yudikatif sebagai lembaga kekuasaan yang mandiri begitu? Yang seperti saya bilang tadi, trias politika, eksekutif punya kekuasaan sendiri, legislatif sendiri, yudikatif sendiri, kan begitu. Oleh karena apa? Nanti RJ itu pun kalau diomong demi mencapai ketertiban atau keselarasan dalam masyarakat, saya rasa tidak. Misalnya ada RJ terhadap kasus penipuan 378 yang ancamannya memang 4 tahun kan begitu kan? 378 ancamannya 4 tahun. Nanti kasus A dengan kasus B akan berbeda. Walaupun memang unsur-unsurnya sama, tetapi karena nanti akan melihat oh iya ini kerugiannya sekian, rangkaian tipu muslihat, rangkaian kebohongan yang dilakukan seperti demikian, seperti demikian. Ini kan hanya modus operandi bicara hal tersebut. Tetapi nanti bisa berbeda-beda juga. Gitu loh. Karena apa? Yang saya bilang tadi, ini ada indikasi membuat agent writing dari si pihak korban terhadap pelaku. Apabila tidak akan ditakuti. Oh, ya sudah, saya tidak mau membuat perdamaian. Kamu akan dipenjara begini. Nah, inilah sebenarnya memang real gitu dalam kita berpraktek ya sebagai penegak hukum juga. Kita advokat memang berstatus sebagai law enforcer ya, sebagai penegak hukum gitu. Artinya kita melihat seperti ini juga karena kita melihat ya inilah karena tatanan kepastian hukum yang semakin tidak harmonisasi gitu di antara lembaga yudikatif sendiri, baik itu dengan legislatif dan yang lain-lain begitu. Kira-kira begitu. Nah, isu hukum yang saya mau buang artinya begini. Apakah lahirnya RJ, restoratif justice tersebut, dapat menunjukkan disharmonisasi di antara trias politika? Nah, ini pandangan yang ingin saya buang ke teman-teman begitu. Apakah restoratif justice itu sendiri, ya kan, dapat menunjukkan disharmonisasi di antara trias politika, eksekutif, legislatif maupun yudikatif? Ya seperti hal yang saya ungkapkan tadi, misalnya yudikatif menunggu terlalu lama legislatif karena mereka yang punya kewenangan membentuk undang-undang lah apa segala macam, kan begitu kan? Sehingga padahal dia meyakini bahwa terhadap penegakan hukum, penerapan hukum, pelaksanaannya pun adalah lembaga kita yang mengatur. Kan begitu kan? Karena itu sudah sesuai dengan tupoksi kita sendiri gitu loh. Tetapi kenapa masih bertumpu? Dan ketika kita sudah menyampaikan itu, baik itu melalui naskah akademik ataupun melalui social research atau apapun itu, kita sampaikan kepada DPR untuk segera dilakukan pembahasan RUU apa segala macam, tetapi tidak segera diundang-undangkan. Karena kita tahu sendiri dalam DPR pun ya fraksi-fraksi di situ. Kan begitu. Kita tidak akan mendiskreditkan daripada nilai-nilai itu, tetapi kita sebagai orang hukum ini kan tentu saya meyakini gitu, pandangan kita sebagai orang hukum sangat berbeda dengan pandangan sebagai seorang politik. Karena saya meyakini ya dua hal. Kita bicara hukum itu hanya kepastian dan keadilan. Mungkin ada yang menyertakan dengan kemanfaatan, tapi kembali itu perspektif daripada masing-masing. Kalau saya memang bertumbuh pada dua itu, kepastian dan keadilan. Nah, mungkin itu yang akan kita boleh kritisi. Nah, di sini saya melihat ada Bapak Martin Tokan, Law Office juga gitu, ya kan? Ada yang lain-lain juga mungkin bisa untuk menyampaikan pendapatnya atau bagaimana masukannya. Atau Bu Ninis juga boleh, Bu Ninis. Yang tadi sempat diskusi dengan saya, dengan kami juga, atau Pak Gunawan ataupun yang lain, teman-teman. Silakan. Ya, terima kasih Pak Roland atas penjelasan dan isu yang sudah dilempar. Memang sangat menarik sekali ya. Bagaimana RJ itu sendiri sebagai praktisi ya Pak Roland pernah mengalami gitu ya. Adanya ketidakharmonisasian antara instansi satu dengan instansi yang lain. Seperti itu. Mungkin dari isu yang dilempar oleh Bapak Roland, mungkin ada yang berpendapat. Silakan untuk raise hand atau ketik di kolom chat nama dengan format nama _ saya ingin berpendapat. Silakan.
yang ingin berpendapat? Ya, saya Ya, ingin berpendapat. Silakan Pak Martin. Apa kabar Bapak? Ya, jadi kita bicara soal RJ ya, restoratif justice. Ini secara singkatnya kan kita bicara soal pemulihan keadilan. Pemulihan keadilan, dan kalau kita lihat lahirnya daripada RJ ini kan di tahun 77 ya, di tahun 77, dan diperkenalkan oleh tidak salah Albert Eglas. Itu dia memang mengkritiki terhadap hukum pidana itu sendiri. Kenapa dia mengkritiki? Karena yang kita melihat bahwa kalau kita bicara soal pemulihan keadilan ini kan ada dua hal yang kita kaji, baik secara konsep maupun secara proses. Kalau kita bicara secara konsep, itu pemulihan keadilan yang tidak menitik beratkan pada penghukuman. Tapi kalau kita bicara soal proses adalah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban. Nah ini kalau kita melihat RJ, kita lihat saja, mungkin semua teman-teman pernah dengar kasus daripada Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao. Pada saat itu kalau kita bicara dia mencuri, ya dia harus menjalani hukuman. Dan di dalam kita melihat dalam 3 hal yang penting dalam hukum ini, ada yang namanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kalau kita bicara kepastian hukum, dia harus menjalani tanggung jawab perbuatan dia atas akibat dengan dia mencuri. Tapi kalau kita bicara keterkaitan kemanfaatan dan keadilan, ini juga saya rasa tidak masuk. Karena kalau kita bicara, kita hukum ini Nenek Minah yang hanya mencuri 3 buah kakao, itu manfaatnya sekarang apa? Dan kita tindak lanjuti dari keadilannya itu apa? Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat lahirnya daripada RJ Restorasi Justice ini sebenarnya hal yang baik ya buat Indonesia, karena disinilah kita melihat bagaimana keadilan. Tapi keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum kita melihat dari duduk persoalan perkara itu sendiri. Makanya ada istilah yang tidak salah itu, kalau kita bicara hukum dulu, hukum kuno dulu itu ada yang dikatakan lex talionis, hukum balas dendam. Nah, kita hukum ini kan dinamis, dia berkembang. Jadi betul-betul kalau kita melihat dalam RJ ini tergantung dari pemahaman hakim itu sendiri untuk mengkaji, melihat daripada duduk persoalan perkara ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau dari saya secara pribadi, lahirnya daripada restorasi justice yang RJ ini berarti ya kita melihat bahwa ada pemulihan keadilan yang memang harus dibutuhkan juga di dalam hukum ini, sehingga setiap keputusan apapun tidak menitik beratkan kepada korban maupun pelaku. Ya, kalau dari saya secara pribadi sih seperti itu. Ibu Iren. Baik, luar biasa atas pendapatnya. Ya. Terima kasih Pak Martin. Pak Martin di sini memberikan pandangannya, menilai bahwa RJ itu sebenarnya itu baik gitu. Dilihat, dipertimbangkan dari sisi kemanfaatan. Seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau berpendapat. Karena sampai di sini sebenarnya sudah terlihat nih ya, memang RJ ini itu hadir sebenarnya untuk sebagai alternatif penyelesaian perkara gitu ya. Namun memang dari segi regulasi, dari segi wadahnya RJ itu sendiri itu belum baku, atau tadi seperti yang dikatakan salah satu peserta kita Ibu Nenes, masih abu-abu gitu. Nah, sebenarnya dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada pendapat lain. Sebenarnya secara total mungkin
RJ pun ketika sudah dibuat dan ditegaskan dalam undang-undang, sebenarnya saya tidak setuju dengan RJ tersebut. Atau ada pendapat lain, saya setuju. Cuman segeralah para legislator ini untuk membuat atau merancang atau bahkan sudah memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang RJ itu sendiri. Mungkin ada pendapat lain. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada beberapa peserta. Ada peserta yang baru, yaitu Pak Vicky, selamat sore Pak. Ada Pak Luhut Fedrik, Rio, selamat sore. Ya, silahkan, mungkin ada yang berpendapat. Oke, baik, sudah ada yang mengacungkan tangan. Pak David, silakan untuk berpendapat. Ya, oke, selamat sore semuanya. Jadi saya berpendapat singkat aja. Kalau berbicara restoratif justice, khususnya yang saya dalami ya tentang lingkungan hidup ya. Restoratif justice ini justru sangat penting karena berkaitan dengan konsep perjuangan dari masyarakat sekitar, yaitu konsep anti-slave-nya untuk memperjuangkan lingkungan mereka agar bisa digunakan untuk anak cucu mereka untuk kemudian hari sesuai prinsip common heritage of all mankind. Itu ibaratnya mereka membutuhkan lingkungan itu gitu untuk kemaslahatan mereka. Jadi memaknai kepentingan umum ini, saya dari tadi kepikirannya tentang lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup ini kan kita semua menikmati aspek-aspeknya, segala pemanfaatannya, baik eksplorasi, eksploitasi, dan itu pun kita rasakan sekali benefitnya. Jadi kalau di restoratif justice di lingkungan hidup pun juga udah menurut saya kalau untuk dari penegakannya itu memang justru harus digalakkan, karena untuk pemulihan hak-hak masyarakat itu penting. Karena kalau ya bukannya meremehkan dalam proses peradilan ya, cuma proses peradilan kan proses yang panjang, ribet, dan ibaratnya butuh waktu yang lama untuk memperjuangkan hak mereka. Kalau memang dengan melalui restoratif justice dan bisa ditemukan titik terang, akhirnya pemerintah bisa pemerintah melakukan pengawasan kepada korporasi tersebut dan bisa memberikan ganti rugi, kan itu lebih ada bermanfaatnya juga, seperti tadi poin kemanfaatan hukum yang dibilang oleh Pak Martin itu. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin di dalam pembentukan legislatif khusus mengenai restoratif justice ini juga penting dilakukan batasan-batasan dasar mengenai tanda kutip aspek kepentingan umum. Jadi biar dalam kita sebagai yuris memaknai aspek kepentingan umum ini tidak bias. Jadi ada pembatasan, misalkan restoratif justice yang kejahatan terhadap lingkungan hidup, kejahatan terhadap tadi seperti anak sebagai korban misalkan, ataupun anak sebagai pelaku. Nah, itu juga harus ada pembatasan kepentingan umum yang seperti apa yang bisa diberikan batasan. Mungkin kalau dari saya singkatnya seperti itu, Bu Iren selaku moderator. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih banyak Pak David atas pendapatnya. Menurut saya itu pendapat yang sangat bagus karena memberikan perspektif lain. Sebenarnya kalau misalkan ada perkara terkait lingkungan hidup ya, itu penyelesaian RJ ini sangat lebih baik daripada untuk menyelesaikan perkara di persidangan, karena belum menunggu waktunya, sedangkan kerugian yang nyata itu sudah ada gitu kan. Dan kembali lagi masyarakat sendiri itu sebenarnya kalau kita mau tarik ke belakang ya sangat dasar sih. Sebenarnya kalau Indonesia ini kan untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah mufakat seperti itu. Kenapa tidak menyelesaikan dengan RJ ketika kerugiannya itu sudah diganti oleh si pelaku atau memulihkan keadaan
sebelumnya lah. Terima kasih Pak David atas pendapatnya, luar biasa. Tadi sudah ada yang raise hand, selain Pak David yaitu Pak Gunawan. Mungkin Pak Gunawan mau memberikan pendapatnya? Ya, silakan. Terima kasih Mbak Iren. Selamat sore semuanya. Menyinggung tadi yang dikatakan oleh Bapak Roland mengenai surat edaran, surat keputusan dan sebagainya. Memang untuk surat keputusan, surat edaran itu memang berlaku secara internal. Oleh karena itu, ketika RJ ini dilakukan ataupun diimplementasikan, itu yang namanya kejaksaan, kepolisian dan pihak-pihak terkait atau stakeholder itu seharusnya tidak memerlukan yang namanya SKB ataupun surat keputusan bersama, tetapi langsung saja dinormakan melalui apa ya, melalui legislator, melalui undang-undang. Nah, oleh karena itu ketika itu dilakukan dengan atau dikeluarkan, diterbitkan dengan sebuah SEMA, dengan sebuah perma, perpol dan segala macamnya, itu seharusnya tidak perlu lah. Kalau memang itu memang urgent dan memang itu sangat perlu dilakukan, ya sudah, undangkan saja melalui legislatornya langsung, tidak perlu melalui surat keputusan bersama ataupun segala macamnya itu. Kemudian menyinggung RJ tadi, dan tadi juga saya juga menyampaikan yang namanya penghentian penyidikan. Nah, 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu yang kasus NTT yang pada saat itu ada yang overma. Jadi ada kasus yang di NTT, korban yang menjadi atensi dari masyarakat atau pelaku yang dari atensi masyarakat, kemudian kepolisian menghentikan perkaranya, itu kan seharusnya tidak dapat dilakukan. Kenapa? Yang berhak melakukan ini adalah alasan bersalah, alasan benar, alasan pemaaf dan segala macamnya. Itu kan juga hakim. Jadi ketika ada masyarakat yang seperti itu, kita seharusnya sebagai yuris ya, nggak apa-apa, lanjutkan saja perkaranya, kita putuskan di pengadilan melalui hakimnya, kan begitu. Gini loh, saya tuh gini loh, mikir orang Indonesia seperti ini. Ketika itu menjadi perhatian publik, misalnya orang ini loh nggak salah kenapa-napa, dia tuh membela diri kayak gitu, tapi menjadi perhatian, kenapa kok dipidana? Loh, seharusnya kan melalui peradilan pidana terlebih dahulu, melalui pengadilan, melalui putusan seperti itu. Kalau toh memang itu terbukti tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, kan ada putusan bebas, ada putusan lepas, ada yang namanya konsla, ada yang namanya fast-track, kan seperti itu. Tidak melulu gara-gara atensi publik atau tidak melulu dari perhatian masyarakat luas, kasus ini dihentikan. Nah, kita sebagai yuris, terutama praktisi juga, kan seharusnya mendorong, ya nggak apa-apa dilanjutkan saja perkaranya, kita buktikan di pengadilan atau diputuskan di pengadilan, kan seperti itu. Itu saja sih Mbak Erin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wah, luar biasa Pak Gunawan, pendapat yang sangat-sangat menarik ya. Tapi apakah boleh saya simpulkan Pak Gunawan itu tidak setuju dengan adanya RJ, apakah betul? Setuju dengan RJ, tapi dengan berbagai macam pertimbangan atau kondisi, Mbak. Oke, baik. Dari Pak Gunawan sendiri sudah menyatakan statementnya ya, bahwa sebenarnya RJ itu baik adanya, cuman memang perlu dikaji lebih dalam lagi, dan bagaimana akhirnya pedoman ataupun batasan-batasan yang ada di RJ itu sendiri, itu harus ditentukan dan harus segera dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang penerapan RJ tersebut. Begitu ya Pak Gunawan ya. Oke, kita akan menerima satu pendapat lagi dari Ibu Nenes. Ya, untuk Ibu Nenes dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Diskusi ini menurut saya sangat-sangat menarik ya, karena saya sebagai mahasiswa jadi banyak mendapatkan insight dari Bapak Ibu praktisi ya, karena memang saya sedang menulis soal RJ juga, jadi diskusi ini akan menjadi semacam anotasi bagi saya. Oke, kalau berbicara mengenai RJ itu sendiri, sebenarnya pendapat saya, hemat saya, memang tidak ada satupun kewenangan di Indonesia ini yang dilekatkan RJ. Maksudnya tidak ada satupun instansi di Indonesia ini yang dilekatkan kewenangan RJ. Namun karena balik lagi oleh pendapat tadi Bapak
Martin kalau tidak salah menyatakan bahwa RJ ini sebagai perkembangan dari dinamika masyarakat itu sendiri. Nah, sebagai negara tentu kita harus memfasilitasi masyarakat. Mohon maaf, Bu Nenes suaranya sedikit mengecil. Oh ya, halo. Ya, dan tadi pendapat tadi itu dari Pak Roland. Oh ya, maaf, maksud saya ya Pak Roland, saya sedikit lupa. Oke, mungkin kalau soal kewenangan RJ itu memang tidak melekat pada instansi manapun, tapi sebagai negara kita harus memberikan fasilitas kepada masyarakat demi terciptanya keadilan itu sendiri. Maka dari itu memang saya tidak buta, saya tidak menutup mata bahwa adanya RJ di bawah pengadilan itu menciptakan peradilan di dalam lingkup di luar pengadilan. Jadi memang ada peradilan di dalam lingkup di luar pengadilan masyarakat, bahwa keadilan sudah bergeser, tidak hanya memberikan efek jera, namun juga restorasi, rehabilitasi. Lalu RJ juga kalau kita melihat sejatinya sudah diterapkan di berbagai negara, seperti di negara Austria, Belanda, Kanada, Belgia, Swedia, dan banyak lagi, di mana juga banyak konferensi internasional yang memberikan dorongan kepada negara-negara yang meratifikasi untuk menerapkan RJ. Kemudian RJ juga sebagai fasilitas kepada masyarakat, karena tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tapi juga masyarakat dilibatkan. Sehingga ini menjadi sebuah terobosan baru bagi hukum pidana di Indonesia, di mana masyarakat juga akan berpartisipasi aktif. Kemudian kita bila melihat pemidanaan itu sendiri yang dilakukan oleh pengadilan, maksud saya yang diputus oleh pengadilan berupa pemidanaan, itu memang belum tentu dapat memberikan rehabilitasi atau kerugian bagi korban itu sendiri. Karena terkadang ada efek malu, terkadang ada juga kerugian material, maksud saya imaterial dan material, di mana itu mungkin tidak mampu untuk ditampung oleh pengadilan itu sendiri. Sehingga mungkin adanya splitting, maksud saya seperti pengajuan ganti kerugian kepada pengadilan negeri yang perdata, mungkin ada mekanisme seperti itu. Namun akan lebih efektif apabila kita menggunakan RJ. Tentu keadilan bagi korban dan keadilan bagi pelaku dapat diakomodir dengan adanya RJ, karena tidak hanya memidana pelaku itu sendiri sebagai bentuk negara yang menegakkan hukum, tapi juga korban juga akan diberikan hak-haknya. Itulah yang akan ditekankan oleh RJ itu sendiri yang hendak diwujudkan. Dan kita bila melihat di Indonesia, sejatinya RJ itu sudah diterapkan sudah sejak jauh konsepnya, di mana itu bukan RJ namanya, itu hanyalah perdamaian begitu. Di berbagai negara, di berbagai daerah di Indonesia itu sudah dikenal adanya konsep seperti RJ dengan bahasa daerah mereka sendiri-sendiri, di mana itu pada saat zaman dahulu sebelum adanya pengadilan-pengadilan di Indonesia, di mana sudah ada konsep-konsep RJ itu sendiri. Lalu kita melihat ada sila keempat Pancasila Indonesia. Nah, inilah menjadi penting. RJ dalam tahapan persyaratan itu sendiri hendak dimasukkan ke dalam peradilan pidana Indonesia. Sejatinya kita lebih ke tataran filosofis RJ itu. Kalau sudah berbicara RJ itu sudah masuk ke tataran filosofis. Maka itulah pentingnya, karena sudah banyak diskursus, sudah banyak tulisan mengenai RJ, alangkah baiknya untuk segera dibuat suatu legislasi sehingga mengakhiri adanya perbedaan perspektif mengenai RJ itu sendiri. Sehingga mungkin saran saya ada beberapa tindak pidana yang dapat diterapkan RJ dan ada beberapa yang tidak. Itu akan diberikan batasan oleh legislatif, sehingga tidak menciptakan adanya ketidakharmonisan antara yudisial, eksekutif, dan legislatif. Karena adanya undang-undang yang telah digariskan oleh legislatif itu sendiri. Mungkin tindak pidana ringan saja yang boleh di RJ atau seperti apa, kita mari diskusikan dalam naskah akademik itu sendiri. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapat, dan saya merasa sangat-sangat senang untuk bisa berdiskusi dengan Bapak sekalian. Baik, terima kasih Bu Nenes atas pendapatnya. Dan pendapat Ibu Nenes ini merupakan pendapat terakhir dari para peserta. Untuk itu kita juga memberikan kesempatan kepada Bapak Roland.
untuk memberikan pendapatnya terakhir maupun statement terakhir untuk mengakhiri diskusi bersama kali ini. Sebelum saya menutupnya dengan statement juga. Ya, untuk Pak Roland silahkan. Ya, thank you Irene. Ya, terima kasih sebelumnya saya sampaikan buat Bu Ninis, buat Pak Gunawan, ataupun yang lain juga tidak dapat saya sebutkan satu-satu ya, saya lupa tadi. Terima kasih atas pandangannya, baik itu secara filosofis, secara yuridis, maupun secara sosiologis. Nah, begini, tetapi saya kembali lagi sedikit menanggapi gitu. Terakhir tadi dari Bu Ninis termasuk dari Pak Gunawan sendiri gitu. Artinya saya melihat memang ada dua pandangan yang sedikit berbeda kan begitu. Saya tidak mengatakan totality berbeda karena tadi ketika Pak Gunawan ditanya oleh moderator apakah setuju atau tidak, saya pikir tadi awalnya tidak setuju, tetapi menyatakan setuju dengan ketentuan khusus kan begitu kan terhadap kasus-kasus yang konkret mungkin yang dimaksudkan begitu. Ya, artinya begini. Saya melihat memang RJ ini pada tatanan dilihat dari sisi mananya, perspektif mananya. Kalau itu dilihat dari sisi akademisi, pasti kita akan bicara masalah teoritis. Apabila itu dilihat dari sisi praktisi pun, dia tidak akan melupakan mendasarkan pada yuridis dulu. Kan begitu. Bicara pada tatanan masyarakat kemanfaatan, dia akan bicara pada tatanan sosiologis. Yang artinya dari setiap landasan-landasan tersebut akan memberikan satu perspektif, satu conclusion yang pasti akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi sebagaimana kita ketahui, kan kembali lagi, gitu, kita mengacu pada sistem hukum civil law. Terkhususnya lagi dalam hukum pidana, kita mengacu pada memang sistem hukum acara peradilan pidana. Bagaimana cara menegakkan hukum-hukum material itu tersebut, kan begitu. Artinya jangan sampai dengan adanya peraturan, reglemen, ataupun adanya keputusan, basicing, itu juga berlawanan dengan asas-asas yang dimiliki oleh hukum sendiri. Seperti kita ketahui contoh, res judicata pro veritate habetur, hanya putusan hakim yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Kan begitu. Itu sama-sama kita yakini. Seseorang ketika ditetapkan tersangka pun ada asas yang melekat, presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ketika dia didudukan pun sebagai terdakwa, itu pun juga harus mengedepankan prinsip yang sama, presumption of innocence. Dalam sistem peradilan ya, artinya ya. Nah, dengan lahirnya RJ tersebut, sebelum due process of law tersebut finish till the end, menurut hukum formilnya, ya kan? Tetapi melalui peraturan, melalui surat edaran, melalui keputusan, sudah ditentukan begitu. Bahwa kasus ini ditutup, kasus ini diselesaikan berdasarkan penegakan menurut restoratif justice. Yang artinya apa? Bagaimana dengan kepastian hukum asas-asas yang tadi itu? Ngerti nggak maksudnya? Artinya kita melihat secara aspek luasnya lebih terperincinya lagi di situ gitu. Jangan sampai nanti lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi pemutus sengketa ya kan, dia merasa juga bahwa bagaimana ini kewenangan saya lama-lama diingkari begitu, kewenangan saya dilewati. Kan begitu. Sekalipun memang kita bisa melihat Perma pun mengatur tentang restoratif justice, tetapi pasti ya tadi disebutkan di awal-awal ya, Kejaksaan Agung restoratif justice-nya memiliki syarat formil, syarat materialnya tertentu. Polri juga memiliki syarat formil, syarat materialnya tertentu. Begitupun juga Mahkamah Agung berstaf, badan-badan peradilan di bawahnya memiliki syarat formil, material tertentu. Kan begitu. Tetapi yang ingin kita lihat ini adalah keharmonisan, kan begitu. Artinya memang di sini kita katakan mungkinkah RJ ini karena adanya kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Kan begitu. Lembaga penyelesaian, maksudnya sistem penyelesaian yang memang secara cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan Mahkamah Agung, kan begitu kan, mengedepankan asas tersebut. Nah, kita apakah bisa melihat seperti itu? Nah, artinya ketika ini sudah dijentawakan, ini dilahirkan, ya kan, ini ditelurkan sebagai sebuah peraturan kemudian diterapkan dalam masyarakat, ya kan. Bagaimana yang saya melihatnya begini, perspektif takutnya apa? Mungkin RJ ini dikenal banyaknya bagi kalangan praktisi mungkin ya. Mungkin bagi kalangan yang masih mahasiswa, yang masih belajar di fakultas hukum, nanti dia akan bingung lagi. Dia belajar masalah pengantar ilmu hukum belum selesai, belajar masalah pengantar hukum Indonesia belum selesai, kan begitu. Kemudian dikenalkan lagi dengan adanya begini, kan begitu. Apakah ini sudah masuk juga dalam mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan, kan begitu. Karena ini fakta gitu loh, fakta yang terjadi. Kemudian RJ ini lahir. Nah, artinya mereka bingung loh. Tatanan saya masih belum sebagai praktisi nih. Dalam saya kuliah dulu di S1 ya kan, saya belum mendapatkan pelajaran seperti ini. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut? Nah, ini apakah dapat diwariskan gitu? Cara pemandangan yang seperti ini, bahkan cara yang berlaku dalam tatanan seperti ini, instrumen yang demikian. Saya kembalikan lagi, ini pandangan bebas gitu ya. Kita dapat menilai ini dapat mewarisi hal baik atau tidak baik. Itu pandangan subjektivitas dari masing-masing. Saya lihat begitu, gitu loh. Artinya ya kembali lagi, kalau menurut pandangan saya ya kan, untuk mencapai suatu keadilan tentu membutuhkan dasar yang paling utama dulu. Milestone, saya katakan sebagai milestone adalah sebagai tonggaknya.
yaitu kepastian hukum, legal certainty. Di mana kita di dalam tahap itu kita bisa CNC, clear and clean, maka kita akan bicara, we talk about justice, bahkan kita bicara masalah mendapatkan dating the justice itu sendiri. Dari saya mungkin begitu, nanti bolehlah kita sambung lagi, mungkin memang tadi kita sepakati sebelumnya 1 jam ya, tapi karena mungkin memang seru dalam diskusi ini, kita hampir 2 jam ini saya lihat, 1 jam 45 menit sudah ini. Tapi luar biasa sekali ya, saya sampaikan nih buat teman-teman semua, nggak bisa saya sebut satu-satu ya, Bu Dinis, Pak Gunawan, semuanya, baik yang lain-lain tadi, yang masalah lingkungan, Pak Martin Tokan, tidak lupa juga, partner saya, top, yang sudah berdiri sendiri, MT Law Office. Kalau ada perkara hukum, jangan lupa hubungi MT Law Office. Ya, oke, jadi sekian dari saya kira-kira. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Siap. Pak David, ya ini saya baru lihat. Pak David, thank you banget atas pandangannya tadi, sungguh luar biasa ya, lebih konkretisasi terhadap permasalahan lingkungan hidup ya. Luar biasa, thank you Pak. Siap. Oke Bu Iren, saya kembalikan. Baik, luar biasa diskusi bersama pada sore hari ini. Saya tidak berekspektasi bahwa memang RJ itu sendiri banyak sekali hal yang harus diperbincangkan seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan kita dalam akademisi, kita harus perlu meneliti RJ ini lebih dalam lagi, gitu kan? Ya, dari baik, dari beberapa pendapat para peserta yang hadir dalam diskusi bersama pada sore hari ini, saya dapat simpulkan bahwa adanya restoratif justice di Indonesia merupakan salah satu langkah yang baik untuk menyelesaikan perkara. Namun penerapan RJ sampai saat ini menimbulkan beberapa hal, termasuk pendapat kontra ataupun pendapat yang pro atau setuju, dan terlebih lagi adalah kepastian hukum terhadap eksistensi restoratif justice itu sendiri. Ya, izinkan saya Irene Angelita untuk menyampaikan statement terakhir pada diskusi bersama pada sore hari ini. Adanya penyelesaian alternatif yaitu restoratif justice hadir seakan-akan membawa cara penyelesaian perkara yang lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian perkara yang lain. Namun, restoratif justice yang saat ini diterapkan di Indonesia, apakah telah memiliki wajah, tubuh, atau dengan kata lain, memiliki pedoman dan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang? Sebab, tanpa adanya kepastian hukum, yaitu undang-undang atau background, pelaksanaan restoratif justice, segala perbuatan atau penerapannya adalah sia-sia. Tidak pasti dalam memberikan keadilan, tidak pasti dalam penegakan hukumnya. Ya, saya harap kebersamaan ini, diskusi bersama ini kita tetap terjalin ya. Ikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh POTU and Partners Law Office. Selanjutnya kita juga sering melakukan live IG untuk pembahasan yang lebih ringan. Ada juga yang seperti ini, diskusi bersama. Nanti ke depan kita akan membuat webinar yang tentunya nanti akan disediakan narasumber-narasumber yang terbaik. Dan untuk itu jangan lupa ikuti informasi-informasi selanjutnya di IG POTU Partners, atau ketika Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui website ataupun kontak untuk konsultasi, silakan klik link di bawah SID POTU Partners Law Office, atau link tersebut sudah tersedia di bio Instagram kami. Ya, sekian diskusi bersama pada sore hari ini, luar biasa. Kiranya segala apapun yang kita lakukan dalam penegakan hukum untuk memajukan kehidupan hukum di Indonesia ini tetap terus berjalan. Jangan sampai keadilan mati karena kita tidak peduli. Ya, sekian dari saya, moderator Irene Angelita, undur diri, dan POTU and Partners Law Office mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Thank you semuanya, selamat sore. Terima kasih semuanya, panitia semua, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Siapa?